Berikutnya Fredrika Anastasia Putri. Oke, terima kasih. Berikutnya David Leonardo Leo. Hadir. Oke, berikutnya Irena. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Excel Ardin Subroto. Hadir, Mister. Oke, Excel. Berikutnya Kadek Nathan Karni. Hadir, Mister. Oke, Karni. Berikutnya Kelvin. Hadir, Mister. Oke. Bentar ya. Berikutnya Sifra Kimberly. Hadir, Mister. Oke, Kimi. Berikutnya Vanessa Nataniela. Hadir, Mister. Oh, Emi. Berikutnya Naomi. Hadir, Mister. Oke, Naomi. Berikutnya Brilia Vilasini. Hadir, Mister. Brilia hadir ya. Berikutnya Vanessa. Vanessa. Enggak ada. Berikutnya Valeri. Hadir, Mister. Oke. Coba open kamera Rena, Erika, sama Marvel. Oh, Rena bisa. Marvel mana nih Marvel? Halo Marvel. Marvel kalau gangguan bisa di apa? Leave dulu dari Zoom nanti join lagi ya. Ya Marvel ya. Leave dulu dari Zoom habis itu join lagi. Kemarin gangguan enggak? Oke anak-anak, saya mau bertanya, kemarin Marvel ikut pembelajaran Grady? Kalau nggak salah enggak sih kayaknya. Nggak tahu juga, Mister. Saya Oh, pas kemarin seharian itu apa ini seingatnya Grady sih Grady nggak lihat. Nggak tahu juga. untuk siswa yang lain biasanya Marvel on kamera enggak ya anak-anak ya? Enggak, Mister. Enggak pernah ya Kenes ya? Tadi saya lihat dia open cam cuma sebentar tapi. Oh, tapi gini ya, kalau biasanya bagaimana kalau biasanya? Open cam. Biasanya open cam ya? Enggak. Oh, enggak pernah. Oh, ketua kelasnya siapa nak? Oh, Naomi. Oke, Naomi coba dibantu Mister Andi ya, coba WA sama Marvel. Kasih tahu Marvel, coba katanya Mister Andi, coba ini diperbaiki dulu jaringannya. Kalau memang ada kendala, infokan saja ke Miss Irma, dibilang gitu ya, disuruh Mister Andi gitu ya. Kalau enggak Mister Andi belum bisa joinkan dia untuk ikut pembelajaran kita. Ya, oke. Tolong ya Naomi ya. Ya, yang lain tetap on cam ya. Nah, hari ini saya akan ajak kalian membahas terlebih dahulu latihan soal kita. Tunggu ya, saya buka masker dulu. Takutnya gini.
Oke ya. Kita akan bahas terlebih dahulu latihan soal kita yang minggu lalu. Habis itu kita akan lanjutkan materi kita sampai dengan materi yang kedua ini nanti sebagai persiapan juga untuk penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester kita nanti materi permainan olahraga bola besar, sepak bola, dan permainan olahraga bola kecilnya yaitu kasti yang akan kita pelajari. Oke? Ntar ya Mister Andi buka soalnya terlebih dahulu. Mana ya? Mohon apa Nana? Mister Andi izin sebentar ya ke ini ya, ke atas sebentar saya ambil file soalnya ya. Sebentar aja. Ya ada Mister Andi ternyata nggak ada di flash disk Mister. Ya saya izin sebentar. Naomi, saya mau nanya dulu nih, apakah Naomi atau Emi, Marvel setiap kali pembelajaran nggak pernah buka kamera ya? Enggak, Mister. Nggak pernah. Tapi kalau ditanya guru, mau nggak aktifin audio? Wow. Kadang ya, oke. Ya, tolong sampein aja karena tadi Kenneth juga lihat dia bisa on kamera. Bilang aja kalau Mister Andi mau mengajar kalau on kamera. Kalau nggak on kamera nggak bisa, Mister Andi nggak mau joinkan kelas gituin. Ya, oke. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar anak-anak ya. Saya ambil. Pernah main kasti? Kalau Guswin Grady pernahnya di sekolah SD itu namanya rounders, Mister. Iya, sama rounders atau Sama ya? kasti. Iya, sama. Guswit pernah main kasti? Nggak pernah. Oke. Ayo siswa yang lain tolong kesediaannya untuk on kamera. Saya tunggu siswa yang lain mohon kesediaannya untuk on kamera. Ya. Oke. Harrison pernah bermain kasti? Rounders? Pernah? Nggak pernah. Saya tanya sama Kenneth pernah bermain kasti? Pernah. Pernah ya. Oke. Jadi kasti itu sebenarnya olahraga yang boleh dikatakan ini olahraga tradisional. Ya. Orang tua kita, orang tua kalian pasti tentunya sudah pernah bermain kasti. Apalagi kayak Mr. Andi dari daerah ya, dari suku Jawa ya, di kampung halaman itu permainan ini cukup mudah kita dapatkan. Ya, kasti atau yang tadi disebutkan oleh Grady yaitu rounders itu. Ya, kalau sekarang berkembang dengan adanya baseball ataupun softball. Ya, tetapi itu berbeda alat. Baseball ataupun softball itu berbeda alat ya dengan kasti. Kalau kasti ini peralatannya cukup sederhana. Kalau kita punya pemukul kasti dengan bola tenis itu saja sudah bisa bermain. Ya, kalau tidak ada pemukul khusus, kita bisa menggunakan sepotong kayu. Ya, yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Itu kita bisa gunakan untuk bermain kasti. Ya, saya tidak bahas ini. Nah, kasti itu sendiri apa coba dibacakan oleh ini? Valeri, apakah ada Valeri? Ya, Mister. Iya. Tunggu Valeri. Marvel, apakah ada Marvel?
Ya, Mister. Ya, tadi kemana tadi Mr. dipanggil-panggil? Toilet, Mister. Oh. Oke, Valeri silakan dibacakan Valeri pengertian daripada kasti itu sendiri. Kasti artinya suatu permainan di lapangan yang menggunakan bola kecil dan pemukul yang terbuat dari kayu. Permainan kasti dilakukan secara beregu, yang dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu terdiri dari 12 pemain. Iya, thank you Valeri. Ya, jadi permainan ini adalah permainan tim atau permainan kelompok. Ya, dimainkan di lapangan rumput atau lapangan tanah. Tidak cocok dimainkan di lapangan beton atau lapangan indoor, ya. Karena di sini kita beradu kekuatan pukulan. Ya. Beradu kekuatan pukulan. Nah, jumlah pemainnya tiap regunya terdiri dari 12 orang. Ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan berapa jumlah pemain dalam satu regu kasti? 12 orang jawabannya atau 12 pemain ya. Oke, next. Nah, ini gambar sedikit lah tentang kasti ya. Nah, ini contoh bentuk lapangannya yang bisa kita pelajari. Boleh membentuk seperti ini, boleh juga membentuk seperti yang tadi digambar. Ya, digambar seperti ini, kotak biasa. Jadi ada 2 jenis lapangan yang bisa kita gunakan. Jadi di lapangan itu sendiri ya ada yang namanya A. A itu di sini ya, tempat pitcher. Pitcher ini adalah orang yang melakukan umpan, ya, orang yang memberikan umpan kepada D, orang di sini ya. Orang yang memukul bola. Oke. Yang kedua, catcher ini dia posisinya di belakangnya D. Ya. Dia adalah menangkap bola hasil lemparan dari pemain atau hasil lemparan dari pelambung. Oke. Jadi ini satu tim. Orang yang ada di A dan di B ini adalah satu tim. Ya, satu tim. Nah, ini sama ini satu tim dia. Kerjasama dia. Ya, kalau B, D ini adalah lawannya. Ini musuh. Ini musuh nih. Musuh nih. Ya. Musuhnya A dan B. Ini musuhnya. Oke. Nah, terus berikutnya ada yang namanya ruang tunggu. Ruang tunggu itu C ini ruang tunggu pemain. Menunggu giliran. Disinilah 11 orang yang lain menunggu ya. Setelah D memukul, dia lari ke pos 1 atau pos 2 atau pos 3 atau langsung kembali, baru ini berganti. Orang yang ada di ruang tunggu ini masuk ke posisi D ini untuk bermain. Ya. Yang berikutnya adalah D ini adalah tempat pemukul. Ya, ini adalah tempat untuk memukul bola. Yang berikutnya nomor 1 sampai dengan 4, ini 1 nih ya. Ini 1. Terus di sana 2. Terus di sana ada bentar ya. Ini 3. Dan ini 4. Inilah yang disebut base, home base, base atau tiang di tempat di mana kita harus berhenti. Oke. Kalau kita habis mukul, D ini habis mukul, dia harus lari minimal ke pos 1. Ya, kalau memungkinkan langsung ke pos 2. Tapi harus hinggap terlebih dahulu ya. Kaki kita harus menginjakkan home base-nya. Ya, sampai dengan nantinya ke pos 3, pos 3 langsung ke pos 4, pos 4 terus kembali. Nah, kalau orang tersebut melakukan pukulan, contohnya ini D ya, melakukan pukulan, dia hinggap di 1, 2, 3, 4. Terus kalau udah kembali lagi ke C, ya, dengan dia berhenti-berhenti, itu dia akan memperoleh skor atau poin 1. Tetapi contohnya gini, D
memukul ya, pukul, dan dia bisa langsung lari langsung gini ya, langsung ya anak-anak ada kembali, itu dia disebut dengan pukulan home run. Ya, kalau seseorang bisa melakukan pukulan home run, dia akan mendapatkan poin 3. Ya, poin 3 langsung. Oke, saya tidak bahas ini lagi ya, saya lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dan menjelaskan berbagai gerak pada permainan kasti. Ini adalah 3 teknik dasar yang harus kita pahami dalam permainan kasti. Jadi lari itu bukan teknik dasar anak-anak ya. Lari itu bukan teknik dasar dalam olahraga kasti. Hanya ada 3, melempar, menangkap, memukul. Ya, melempar, menangkap, memukul. Oke. Nah, ini adalah melempar. Melempar itu dibagi menjadi 3. Ada melempar yang arah bolanya lambung, ya, arah bolanya lambung. Yang kedua, arah bolanya datar. Yang ketiga, arah bolanya rendah. Oke. Ya. Ada 3 jenis lemparan dalam permainan kasti. Lemparan yang paling kuat dan pergerakan bolanya yang paling cepat yang mana? Ayo, di antara 3 jenis lemparan ini, Mr. Andi mau bertanya. Lemparan yang arah bolanya cepat dan kuat yang mana? Silakan yang tahu bisa on audio. Lempar bola melambung. Yang paling cepat. Karena menjawab bola melambung. Yang paling cepat dan kuat. Ayo, yang mana? Silakan yang lain. Mendatar. Kelvin mendatar. Oke. Kira-kira jawabannya yang mana? Lambung atau datar? Grady? Kenapa, Mister? Kira-kira kalau menurut Grady yang pergerakan bolanya cepat dan kuat itu yang lemparan melambung atau datar? Mendatar. Saya Datar. kan kalau melambung itu kan biasanya kan ke atas. Jadi kan semakin ke atas itu biasanya semakin semakin tinggi itu kan jadi semakin lambat, Mister. Iya, betul sekali. Jadi kalau dari pertanyaan Mr. Andi tadi, yang arah bolanya cepat dan kuat, jawaban yang tepat adalah lemparan bola mendatar. Ya, anak-anak ya. Oke, waktu saya sudah habis. Mohon maaf ya kalau saya tadi agak lambat karena sesuatu dan lain hal. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Tolong kalian pelajari ya di buku paket kalian di halaman 70. Di halaman 67 ya. Di sana materi terkait tentang permainan kasti ya. Nanti minggu depan Mr. Andi akan jelaskan lagi. Nah, ini tadi ya lempar, macam-macam lemparan. Nanti Mr. Andi akan jelaskan juga menangkap bola ya. Cara menangkap bola seperti apa. Minggu depannya lagi baru kita praktek. Oke? Ya. Nah, ini cara memukul nanti Mr. Andi akan jelaskan minggu depan ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Miss. Oke, silakan semuanya open kameranya. Baik, sesuai dengan yang Miss sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mengadakan ujian harian. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan diri? Belum, Leo, belum. Ada yang antara iya apa belum, kayak gitu ya. Baik, tapi walaupun kalian belum persiapan atau kalian sudah siap, maka tetap akan dilaksanakan ujian harian. Baik,
sebelum itu Miss akan sampaikan beberapa peraturan untuk ujian harian. Ada yang tidak hadir? Ada? Ada yang tidak hadir di kelas ini? Enggak, Miss, hadir semua. Hadir semua ya? Ada Miss, oke, 18, 19, 20. Oke, baik. Oke, ujian harian kita ada di LMS. Miss sudah share di sana. Tapi sebelum kita mulai mengerjakan, anak-anak semua mengerjakan, Miss akan sampaikan peraturannya. Yang pertama, segala tugas yang diberikan sebelumnya harus sudah selesai. Jadi tugas-tugas yang Miss berikan kepada anak-anak harus sudah selesai. Miss, kalau contohnya ada tugas kami yang belum selesai, bagaimana? Tetap mengikuti ujian harian, tetapi kalau kamu tidak mengerjakan tugas sebelumnya, maka Miss akan pastikan nilai ujian harianmu tidak keluar. Jadi Miss tutup dulu nilai ujian hariannya. Kalau tugas-tugasnya yang lain belum selesai. Yang kedua, kerjakan ujian harian tersebut dengan jujur dan tepat. Pastikan utamakan kejujuran, kamu mengerjakan tanpa minta jawaban dari teman atau langsung copy paste dari internet dan lain sebagainya. 3, jawaban ditulis dengan rapi di buku tulis. Paham ya? Jawaban ditulis dengan rapi di buku tulis, maaf. Di buku tulis, lalu kamu kirim dalam bentuk foto dengan membuat nama filenya, nama lengkap dan kelasmu. Berarti kalau misalnya pakai Word nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa Miss pakai buku tulis? Supaya Miss memastikan kalian mengerjakan langsung, tidak ada copy paste, atau ada mungkin yang sudah berkawan dekat lalu saling-saling share jawaban. Lalu terakhir, jawablah jawaban ujian harian ini dikumpul sesuai dengan jadwal pembelajaran berlangsung. Jadi kita biasanya 1 jam, maka tugas ujiannya harus sudah selesai 1 jam sebelum kita 1 jam sudah dikumpul masuk Miss. Jadi nanti sudah dikumpul sesuai dengan waktunya kita belajar. Miss akan share, coba sebentar ya, itu sebentar Miss, supaya kalian tidak bertanya 2 kali nanti. Oke. Miss akan share soal dari ujiannya. Silakan diperhatikan. Oh, salah. Oke, diperhatikan. Ini soal ujiannya ada 5 soal dengan poin setiap soal. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kamu langsung jawab aja. Teks deskripsi adalah, langsung begitu aja, jangan ditulis lagi soalnya ya. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-cirinya. Sebutkan dan jelaskan. Kamu boleh menjelaskan berdasarkan contoh atau kamu jelaskan pernyataan dari ciri-ciri yang kamu sampaikan. Yang ketiga, sebutkan 4 jenis. 4 jenis majas bahasa Indonesia. Kemarin tuh kita sudah pelajari ini ada 4 dan keempat ini memiliki jenisnya masing-masing. Lalu nomor 4, jelaskan pengertian. Oke ya, jelaskan pengertian serta contoh dari jenis majas di bawah ini. Ini semuanya harus kamu sebutkan dan jelaskan. Kamu harus jelaskan dan beri contoh. Satu saja contoh di setiap setiap majas. Lalu yang kelima, silakan membuat teks deskripsi tentang lingkungan sekitarmu. Boleh tentang tempat tidurmu atau lingkungan sekitar atau tempat belajarmu sekarang.
boleh kamu sampaikan dengan memperhatikan minimal 3 paragraf. Berarti boleh lebih, Miss? Boleh. Tapi kurang tidak boleh ya. Akan pengurangan nilai nanti. Lalu memiliki struktur yang lengkap. Kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi, ada judulnya, definisi, deskripsi, dan bagian penutup. Lalu gunakan kaidah bahasa deskripsi yang benar. Oke, itu tentang ujiannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ciri-ciri teks deskripsi ditulis berapa? Ciri-cirinya minimal 3. Kalian tidak bisa lihat filenya ya? Maksudnya gimana nih? Ada yang nggak bisa lihat file. Oke, silakan anak-anak langsung saja mengerjakan ujian hariannya. Miss, Ya, ini kok saya lihat waktunya tugas sudah lewat batas waktu 1 jam 77 menit. coba Miss cek dulu ya. Tujuh C benar ya? Waktu. Oke, misalnya ngatur waktunya. Berarti dari jam Oke, 10.30. Silakan dikerjakan saja. Nggak bisa ya? Nggak bisa lihat karena waktunya itu ya? Saya bisa, Miss. Oke. Oke, sudah Miss perbaiki. Miss, ini kita kerjain soalnya itu di kertas ujian gitu atau kita pakai Buku ini tulis. Word, di buku tulis ya? Oke, silakan anak-anak kerjakan. Boleh open kamera, boleh juga off kamera. Kalau mengganggu silakan di off-kan juga boleh. Tapi memang kalau bisa silakan di on-kan. Ya, Kelvin. Miss, ini nomor 4 masing-masing dibuat satu ya? Dibuat Pengertiannya. apanya dibuat satu? Ini, jelaskan pengertian dan contoh jenis majas di bawah ini. Iya, satu per satu. Satu saja contohnya sudah bisa. Ya, Brina. Ini Miss buka di LMS soalnya ya. Iya. Ada yang tidak bisa buka LMS-nya? Kalau ada silakan diinfokan ke Miss ya.
Oke, siapa yang sudah siap? Sudah selesai? Oke, Grady sudah. Saya sudah selesai tapi tinggal dikirim. Oke, Naomi sudah. Oke. Miss, Kesia saya belum sudah. selesai, masih nomor 5. Oke, tidak apa-apa. Nanti pengirimannya paling lambat jam 12, silakan disesuaikan ya anak-anak ya. Miss tidak menyuruh anak-anak untuk mengerjakannya pas pembelajaran yang lain. Tapi silakan Miss hanya beri waktu sampai jam 12. Oke, silakan dikirim. Baik, Miss akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, selamat siang anak-anakku kelas 7C. Halo, hai, halo, apa kabar? Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Silakan open kamera anak-anakku yang luar biasa. Iya, terima kasih yang sudah open kamera. Ayo anak-anakku yang belum open kamera segera. Thank you. Iya, wow, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya anak-anak kelas 7C. Miss, Iya, Nak. masih kerjaan yang ujian ini. Nah, akan Miss Yani jelaskan. Ya, bentar. Oh. Baik, seperti yang sudah Miss Yani infokan sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan penilaian harian dalam bentuk ulangan ya anak-anak ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Baik, hari ini kita akan melakukan penilaian harian dalam bentuk ulangan harian. Ya, untuk kisi-kisinya sudah ada ya, kalian sudah pelajari ya anak-anak ya. Dan seharusnya kegiatan ini kita laksanakan hari Senin tanggal 16, tapi ternyata hari Senin tanggal 16 sudah ada ibadah bersama, jadi diundur hari ini, hari Kamis ya. Baik, silakan kalian login LMS Sunas Daud, sudah. Yang sudah login, beri action thumbs up. Oke, thank you. Luar biasa, Naomi. Anak-anakku juga, ya, Rena, Kelvin, ya, terima kasih anak-anakku semua. Oke. Baik, di sini saya screen dulu ya. Ya, perhatikan anak-anakku, kalau sudah login akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik klasifikasi makhluk hidup. Nah, perhatikan di sini ada banyak file supaya kalian tidak keliru. Yang dikerjakan adalah yang berikut ini. Penilaian harian klasifikasi makhluk hidup. Dah ada petunjuk penilaian harian. 1. Jawab soal berikut dengan jujur dan teliti. 2. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 3. Waktu yang disediakan adalah 60 menit. 4. Jumlah soal adalah 20 butir pilihan ganda. Nah, penilaian harian ini kalian klik. Kemudian muncul tampilan seperti berikut. Kemudian nanti, belum sekarang, jangan sekarang, tunggu dulu. Nanti kalian klik coba kuis sekarang. Nah, kalau kalian sudah klik coba kuis sekarang, berarti sudah bisa mengerjakannya. Ingat, jangan mengulur-ulur waktu karena waktu disediakan 60 menit. Ya, mulai dari kalian mengklik mencoba kuis sekarang. Nah, ingat, setelah menyelesaikan 20 soal pilihan ganda, ingat di-submit, ya, dikirim jawabannya. Jangan dibiarkan, jangan lupa untuk submit. Kalau kalian lupa submit, nanti waktunya habis dan pekerjaan yang sudah kalian buat tersebut menjadi sia-sia karena tidak terkirim. Nah, kalau sudah di-submit, nanti akan terlihat nilainya. Ya. Nah, apabila nilai yang kalian peroleh adalah 75 ke atas, jadi 75, 80, 85, 80, 95, ya, 100, ya. Nah, itu berarti nilainya sudah tuntas. Tetapi apabila nantinya nilai yang kalian peroleh adalah di bawah 75, berarti
70, 60, 65 seperti itu, berarti kalian wajib mengikuti remedial penilaian harian. Nah, yang ini yang ada di bawahnya. Remedial penilaian harian klasifikasi makhluk hidup. Dilihat petunjuknya. 1. Jawab soal berikut dengan jujur dan teliti. 2. Pilih jawaban yang paling tepat. 3. Waktu disediakan 60 menit. 4. Jumlah soal 20 bukti. Ini sama dengan penilaian harian. Tetapi kalau remedial ini nilai tuntasnya ya 75. Kalau seandainya pada saat kalian mengerjakan remedial ini mendapat nilai di atas 75, tetap yang digunakan adalah nilai 75. Ya, tetapi apabila nilai remedial yang kalian terima masih di bawah 75, kalian bisa mengulangi mengerjakan remedial ini kembali sampai nanti memperoleh nilai 75. Jadi untuk remedial bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau dalam percobaan 1 kali kalian sudah dapat nilai 75, berarti sudah cukup 1 kali saja. Tetapi kalau dalam percobaan 1 kali masih dapat nilai di bawah 75, ulangi mengerjakan lagi, diberi kesempatan 3 kali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Thank you, Lina. Bisa, Miss. Thank you anak-anakku. Jadi berusaha ya pada saat penilaian harian itu supaya nggak remedi, berusaha dapat nilai di atas 75 ya. Miss Yani yakin kalian pasti bisa. Miss, Ya, ada pertanyaan? kok ini ada remedial kan aku belum kerjain. Memang itu Miss Yani siapkan, siapa tahu ada anak-anakku yang remedial. Jangan kerjakan remedialnya ya, kerjakan dulu penilaian hariannya. Kalau sampai penilaian hariannya masih di bawah 75, baru kerjakan remedial. Untuk pengerjaan remedial itu dimulai dari pukul 1 siang nanti. Oke ya? Oke anak-anak, sudah ya? Kita berdoa yuk. Oke, Emi pimpin doa nak. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kalian mau memulai ulangan IPA. Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengerjakan ulangan dengan baik dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Emi sudah berdoa buat kita semua. Silahkan mengerjakannya anak-anak ya. Semangat. Tuhan Yesus memberkati.